Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita masih di dalam bab masalah sholat qashar. Nah, kita akan bahas syarat-syarat qashar sholat. Ada yang mudik kemarin? Kalau mudik terpakai ilmu ini, mau qashar sholat. Baik, kita lanjut. Silakan. Syarat-syarat mengqashar sholat ada 11. 8. Selalu dalam keadaan musafir sampai sempurna terakhir salam sholat kalau seandainya berniat untuk bermukim di pertengahan sholat atau ketika di pertengahan sholat dia telah memasuki wilayah kampung halamannya, maka dia wajib menyempurnakan rakaat sholatnya, yaitu menjadi 4 rakaat. Nah, kita ulangi lah dikit ya. Kemarin sudah 7 ya. Coba satu-satu syaratnya. Yang pertama kemarin syarat qashar. Sholat yang diqashar adalah sholat yang mempunyai 4 rakaat seperti sholat zuhur. Stop. Jadi sholat yang mempunyai 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya, itu syarat pertama. Syarat kedua apa kemarin? Di dalam musafir adalah 4 tujuan yang ditentukan. Ada tempat tujuan ditentukan. Jadi kalau kita musafir, jelas tujuannya kemana? Mau ke Samarinda, ke Banjarmasin, ke Sulawesi. Kalau nggak ada tempat tujuan, seperti orang yang tersesat, nggak tahu jalan, ya berhari-hari nggak tahu jalan, maka selama dia tersesat itu tidak boleh mengqashar. Berarti dia salatnya harus 4 rakaat sempurna. Syarat ketiga apa kemarin? Musafirnya itu ada musafir yang mubah. Musafir yang mubah dibolehkan dalam Islam. Kalau musafirnya maksiat, tidak boleh mengqashar. Mau kemana? Mau ke Singapura. Ngapain? Main judi umpamaan ya. Orang yang seperti ini musafir juga ke Singapura, tapi niatnya salah, niatnya ingin maksiat, maka dia tidak boleh mengqashar. Mesti dia salatnya sempurna. Tapi biasanya boro-boro mengqashar. Salat yang biasa aja pun dia tinggalkan. Jadi kalau orang sudah memang dari awal maksiat, rasanya berat untuk dia melaksanakan salat fardu. Ya. Baik, kemudian syarat keempat, musafir itu bertujuan di dalam kebaikan seperti musafir untuk berdagang, bukan untuk bertamasya. Niatnya ada baik, mau kemana musafir? Dagang, mau ziarah, mau silaturahim. Itu ada niat yang baik. Tapi kata ulama, kalau niatnya itu tidak ada manfaatnya, mau kemana? Mau rekreasi aja, mau tamasya, mau jalan-jalan, mau ngambur-ngambur uang, mau kemana? Mau ke Bali. Ngapain? Cuci mata umpama. Dia enggak maksiat juga, cuman ngambur-ngambur duit aja katanya, mau jalan-jalan. Maka orang yang jalan-jalan seperti ini selama dia musafir itu tidak boleh mengqashar. Jadi harus ada tujuan baik. Makanya kalau kita mau ziarah, mau musafir itu sempatkanlah untuk ziarah. Jangan ada cuman hanya untuk hiburan. Kata ulama, kalau niat musafir cuman hanya hiburan, buang-buang uang, maka ini dia tidak boleh mengqashar. Mesti dia wajib sempurna salatnya. Lanjut. Musafir itu menempuh jarak 2 marhalah, yaitu menyamai 16 parsek atau menyamai 3 amyal atau menyamai 4.000 langkah, yaitu kurang lebih 82 km. 82 km jaraknya. Kalau kurang daripada itu tidak boleh mengqashar. Seperti saya dari sini ke Amburawang itu kurang lebih 40 kilo. Amburawang itu 40 kilo jauhnya, ya, kurang lebih. Sampai nggak 82 kilo? Nggak nyampe. Berarti saya boleh nggak mengqashar? Nggak boleh. Walaupun kalau bolak-balik, berapa kalau bolak-balik sudah?
80 kilo. 80 kilo perjalanan saya bolak-balik. Nah ya, oke lah, putar-putar lagi di Balikpapan. Ya, ke sana kemari nanti muter-muter. Bisa totalnya umpama bolak-balik bisa jadi 90 kilo. Bolehkah mengkosor saya? Tidak boleh. Jadi yang terhitung 82 kilo ini adalah satu kali jalan, bukan bolak-balik. Ya, bukan bolak-balik. Lanjut syarat selanjutnya. 6. Sudah melewati batas kampung halamannya. Yang keenam syaratnya sudah melewati batas kampung. Batas kampung kita kemarin bilang apa ya? Nah, batas kalau kecamatan ya, kecamatan di Balikpapan kecamatan. Kalau di Amburawang ya kelurahan lah. Karena lain daerah, lain juga luas wilayahnya. Kalau di tempat kami di Amburawang itu satu kelurahan sama dengan satu kecamatan, itu luas sekali. Dulu aja kecamatan Semboja itu luas sekali, dari ujung perbatasan Balikpapan dengan Kutai, Gunung Tembak itu sedikit, kalau ada jembatan itu sudah Semboja namanya. Sampai mana? Sampai mau dekat Handil sana. Semboja itu, saking luasnya itu. Nah, berapa kilo tuh perjalanan? Mungkin kalau dari ujung ke ujung itu bisa 1,5 jam, bisa lebih, bisa 2 jam tergantung macetnya. Nah sekarang dibagi dua Semboja itu, ada Semboja Timur, ada Semboja Barat. Semboja Timur dari Simpang 3 yang mau ke apa namanya itu, jalan tol sama ke Handil. Nah itu Simpang 3 ada polsek di situ. Dari situ namanya Semboja, bukan dari situ ya. Dari mana itu? Dari Kuala atau dari mana? Itu Semboja namanya Semboja Timur. Nah Semboja Barat yaitu dari perbatasan termasuk pesantren kita di Amburawang itu masuk Semboja Barat namanya. Luas, satu kecamatan tuh luas. Nah makanya kita bilang untuk daerah Amburawang itu mungkin satu kelurahan itu sama dengan satu kecamatan di Balikpapan. Nah untuk Balikpapan ya kita anggap batas kampungnya itu adalah satu kecamatan, batas kecamatan. Lewat kecamatan itu sudah terhitung luar kota sudah. Bukan dihitung dari pintu rumah ya, kelas 1, kelas 2, tapi dari ujung kampung. Syarat ke-6. Kemudian syarat selanjutnya 7. Mengetahui tentang kebolehan mengkosor sholat secara ilmu syara. ya, kalau orang mau mengkosor sholat tentu tahu, ya ini pernah belajar. Kalau nggak pernah belajar cuman ikut-ikutan saja, nggak boleh mengkosor. Karena kalau ibadah tidak didasarkan ilmu, tidak pakai ilmu, nanti salah. Mesti semuanya pakai ilmu. Dan itulah biasanya kalau saya membawa jamaah umroh, ya saya bawa jamaah umroh itu sebelum saya berangkat, seminggu atau 2 minggu sebelum keberangkatan saya adakan manasik umroh. Belajar manasik umroh. Salah satu manasik umroh itu yang saya ajarkan adalah tata cara bagaimana mengkosor dan menjamak sholat. Nah jadi jangan asal-asalan berangkat begitu, karena nanti jamaahnya kocar-kacir nggak ngerti. Udah dipaham kira-kira? Nah itu ya 7 syarat. Nah kita lanjutkan sekarang yang ke-8 apa tadi? Selalu dalam keadaan musafir sampai sempurna terakhir salam. Stop. Yang ke-8 syaratnya selama kita mengkosor, kita dari dari awal takbiratul ihram sampai salam itu masih di dalam keadaan musafir. Artinya masih di luar batas kampung. Masih di luar batas kampung. Nah, kalau seandainya, coba kita tuntaskan lagi tadi bacanya. Kalau seandainya berniat untuk bermukim di pertengahan sholat atau ketika di pertengahan sholat dia telah memasuki wilayah kampung halamannya, maka dia wajib menyempurnakan rakaat sholatnya, yaitu menjadi 4 rakaat. Baik, ada orang tinggalnya di Penajam, tinggalnya di Kampung Baru, kemudian dia ke Banjarmasin. Boleh nggak dia mengqashar menjamak? Boleh ya, ke Banjarmasin.
Nah umpama dia 2 hari atau 3 hari di Banjarmasin, dia kembali dia ke Balikpapan. Kalau dia di Penajam masih boleh nggak dia mengkosor? Boleh kan ya, karena sudah keluar batas kampung. Tapi ketika sampai di Penajam, itu kan Penajam sama Kampung Baru kalau naik speed itu kurang lebih cuma 7 menit. Saya tanya sama yang tukang ini apa? Yang tukang speednya apa namanya bahasanya? Jokinya. Apa istilahnya orang joki atau apa istilahnya itu? Hah? Motoris. Cuman istilah di sana tuh joki kalau nggak salah. Apanya ininya, speednya itu. Jadi ada anak kecil yang umur SD masih kelas berapa gitu. Sudah bawa speed dia. Speed Kampung Baru itu. Pernah saya tanya, ini dari penyeberangan ini dari Kampung Baru ke Penajam itu berapa menit? Ada nggak 10 menit? Wih, lama tuh 10 menit katanya. Saya kira 10 menit itu cepat. Lama tuh 10 menit. Emang berapa menit? 7 menit aja kita katanya. Kalau lewat daripada itu diejek-ejekin sama tukang speed yang lain. Jadi ada standarnya 7 menit saja dia bawa. Nah padahal dari Penajam ke Kampung Baru bolak-balik kan itu kan 7 menit aja. Nah tadi ini kita kembali kasusnya, orang ini orang Kampung Baru, dia ke Banjarmasin, boleh nggak dia mengkosor? Boleh kan ya? Ketika dia kembali boleh nggak dia mengkosor? Boleh kan ya? Kemudian sampailah di Penajam, masih boleh nggak dia mengkosor? Boleh. Kalau dia nyebrangkan ke Kampung Baru cuma 7 menit, di Penajam dia boleh mengkosor. Kenapa? Karena keluar dari kampung halamannya. Tapi di Penajam katanya, aku nak mau pulang ke Kampung Baru, aku mau di Penajam dulu 1 minggu katanya. Dia niat mukim. Arti mukim itu dia mau bertahan di situ selama 1 minggu. Nanti kita akan sampai orang mukim itu cuma 4 hari. Lewat daripada 4 hari itu sudah tidak boleh lagi namanya mengkosor. Katanya saya mau di Kampung Baru ini ada rumah nenek saya. Saya juga ada urusan di mana nih? Di Penajam 1 minggu. Ketika dia sampai di Penajam, dia ingin bermukim di Penajam itu 1 minggu, maka dia tidak boleh lagi mengkosor menjamak. Walaupun dia masih keluar dari kampung halaman. Ya enggak? Kenapa? Karena dia ingin mukim di situ selama seminggu. Atau contoh lain, bapak pulang ke Jawa. Ya, dari sini mau ke Jawa, pulang kampung. Sudah beli tiket PP. Dari perjalanan Balikpapan menuju ke tempat tempat mudik sampean, mudik bapak-bapak, anggaplah umpama di Surabaya atau di Lamongan atau di Gresik. Dari Balikpapan tuh sampai ke Gresik umpama ya, boleh nggak mengkosor dalam perjalanan? Boleh. Tapi ketika sampai di Gresik, bapak katanya saya mudiknya ini 1 minggu. Mudiknya 1 minggu. Ketika bapak sudah sampai di Gresik itu, ini kan batas akhir perjalanannya. Saya mau di Gresik ini 1 minggu. Ketika sampai di Gresik ini 1 minggu, maka dari masuk ke Gresik itu tidak boleh lagi mengkosor. Tapi perjalanan dari Balikpapan ke Gresik boleh saja. Apalagi naik kapal. Surabaya lagi. Nah, Tanjung Perak Tanjung Perak ya Surabaya itu. Baru lagi ke Gresik lagi 1 jam perjalanan. Itu boleh saja. Tapi ketika sampai di Gresik tidak boleh lagi mengkosor. Kenapa? Karena niat untuk bermukim. Nah, begitu juga umpama ada bapak-bapak kerja di lokasi, ya, di mana lokasinya di Handil sana umpama, atau di Muara Badak. Nah, biasa kan cuma berapa tuh? 2 minggu atau berapa minggu? 2 minggu ya? Ya betul ya, 2 minggu kerja, 2 minggu off gitu. Berangkatlah ke sana. Di dalam perjalanan tuh boleh mengkosor, tapi ketika sampai di lokasi nggak boleh lagi mengkosor. Kenapa? Karena sudah ada niat kepingin tinggal di situ selama 2 minggu.
Nah, seperti itu. Lain halnya kalau seandainya ada orang mudik tapi dia tidak niat lama di mudik situ. Di kampung halaman itu di tempat mudik itu nggak lama. Atau dia lama tapi dia muter-muter. Mama dia beli tiket nih. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Berangkatnya tanggal 1, pesawatnya pulangnya tanggal 7. Sampailah dia di Gresik kampungnya, di tempat tujuannya dia. Tapi selama 1 minggu itu nggak tinggal selamanya di Gresik. 2 hari di Gresik, ya kan ya? Nanti kemudian berangkat lagi ke Surabaya 1 minggu. 1 minggu, 1 hari di Surabaya tidur. Kemudian lagi kembali ke Gresik 2 hari lagi. Ini ketika dia bolak-balik ini, walaupun tiketnya sudah ada PP, selama itu dia masih boleh mengqashar. Kenapa? Karena dia keluar dari tempat yang tempat tujuannya tadi. Apalagi muter-muter kayak orang ziarah Wali Songo tuh nah. Kan tiketnya sudah ada itu ya. Maka selama dia ziarah Wali Songo 1 minggu itu, tergantung paketnya nih ya. Selama itu dia boleh mengqashar menjamak. Kenapa? Karena dia tidak berada di dalam satu daerah, alias daerahnya pindah-pindah. Udah dipaham kira-kira? Itu kasus pertama. Kasus kedua contohnya tadi, begitu juga tidak boleh mengqashar, alias kalau dia ingin mengqashar maka wajib sempurna apabila kapalnya itu atau kendaraannya itu sudah masuk wilayah kampung halamannya. Umpama ya, ini kita anggap separuh saja. Di sebelah sini, anggaplah sebelah kanan saya ini adalah kampung halamannya dia. Sebelah kiri ini batasnya nih, batas kampungnya ini adalah luar kampungnya dia. Dia pulang dari musafir menuju ke kampung halaman dia, naik kapal umpama. Naik kapal ini batasnya di sini. Nah, ketika kapal di sini masih boleh gak dia mengqashar? Masih. Dia sholat 2 rakaat. Ternyata ketika dia sholat kapal ini masuk ke batas kampungnya. Tot kata kapal ini. Tot umpamaan ya, masuk batas wilayah daerah kampungnya dia. Padahal dia baru dapat 1 rakaat umpama. Atau sebelum salam kapal ini sudah masuk. Ketika kapal ini masuk dan dia belum salam, apa yang terjadi? Maka dia tidak boleh salat 2 rakaat, mesti dia harus menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Walaupun niatnya tadi qashar. Karena sudah masuk perbatasan. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, jadi seperti itu. Baik, lanjut. 9. Niat ingin mengqashar sholat di dalam takbiratul ihram. Nah, ini penting nih. Ketika kita mengqashar, niat qasharnya itu adalah di dalam takbiratul ihram. Saya pernah menerangkan enggak atau bapak-bapak pernah nulis enggak tata cara niat sholat qashar jamaah? Belum pernah? Nah, ada pulpen kah? Enggak ada. Kalau ada saya bacakan niatnya, Bapak silakan tulis. Baik. Nah, kalau kita musafir itu kan boleh menjamak, boleh mengqashar kan ya. Kalau menjamak itu ada 2 pasang sholat. Yang pertama sholat zuhur dengan sholat asar. Ini boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Jamak takdim itu adalah sholat asar dikerjakan berserta zuhur di waktu zuhur, ya. Atau jamak takhir, zuhur dikerjakan di waktu asar. Nah, kemudian pasangan yang kedua adalah antara maghrib dengan isya. Ini juga sama, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Contohnya kita sebutkan tadi sudah ya. Kemudian yang tidak ada pasangannya adalah sholat subuh. Jadi subuh tidak bisa dijamak dengan sholat duha. Tulis saja. Nah, guru bacakan, silakan tulis. Nah ya, karena subuh itu tidak ada pasangannya, berarti sholat zuhur itu mesti sholatnya
di waktunya. Kalau bukan waktunya berarti menjadi salat qadha. Ada orang umpama di bis sampai waktu subuh tapi nggak bisa sholat, pakaiannya bernajis dan sebagainya dan seterusnya, bisnya juga nggak stop ya, jam 7 pagi baru bisnya stop, apa yang terjadi? Maka orang ini wajib sholat subuh, tapi sholat subuhnya namanya mengqadha. Baik, kita akan bacakan tata cara niatnya ya. Niat itu bahasa Indonesia aja, di dalam hati bacanya. Nah, kita salat zuhur dulu ya. Salat zuhur dan asar jamaah takdim. Tidak usah repot-repot, tidak usah panjang-panjang niatnya. Tulis bahasa Indonesianya saja. Aku salat fardu zuhur qasar jamaah takdim. Udah itu aja. Nah, sudah selesai. Aku salat fardu zuhur qasar jamaah takdim. Kalau dia jadi imam, tambahin imam. Kalau dia jadi makmum, tambahin makmum. Selesai. Fardu lillahi ta'ala itu enggak wajib. Enggak wajib disebutkan, arti tidak wajib diniatkan. Nah, kenapa guru enggak pakai niat 2 rakaat? Karena kalau qasar sudah pasti 2. Selesai sudah. Itu kan ya. Aku salat fardu zuhur qasar jamaah takdim. Kalau maghrib dengan isya, aku salat fardu maghrib jamaah takdim, enggak pakai qasar karena maghrib enggak bisa diqasar. Jadi salat maghribnya pada saat takbiratul ihram, ucapannya kita Allahu Akbar, mulut kita ngucapin Allahu Akbar, tapi dalam hati itu yang kita niatkan tadi itu. Antara A sampai bar, Allahu Akbar. Niat situ. Allahu Akbar mulut kita, dalam hati kita aku salat fardu zuhur qasar jamaah takdim. Kalau kita jadi imam, imam. Kalau kita makmum, makmum. Nah, kalau maghrib aku salat fardu maghrib jamaah takdim. Selesai. Udah ya? Kemudian salat jamaah, kemudian salat yang kedua, salat asarnya. Kan jamaah takdim masih ini kan ya. Salat asarnya aku salat fardu asar qasar jamaah takdim. Itu aja sudah. Aku salat fardu asar jamaah takdim, selesai. Qasar jamaah takdim. Kemudian yang kedua aku salat fardu isya qasar jamaah takdim. Nah itu. Oh aja, enggak repot. Kemudian jamaah takhir. Kalau jamaah takhir, perhatikan ya. Perhatikan betul-betul nih ya. Kalau jamaah takhir, para jamaah, kita itu niat jamaah takhirnya itu di waktu salat pertama. Kenapa kita berniat di waktu salat pertama? Jawabannya adalah supaya nanti ketika kita salat jamaah takhir, niat itulah yang membedakan yang mana salat qadha dan yang mana salat jamaah takhir. Itu fungsi niat tadi supaya tujuannya membedakan yang mana kita salat qadha dan yang mana salat jamaah takhir. Contoh nih ya. Kita mau kemana nih? Mau ke Bontang. Berangkat dari Balikpapan 11:30 lewat jalan tol. Ketika sampai di Semboja, di mana itu rest area, sampailah waktu zuhur. Waktu zuhur. Tapi kata supir, kita nggak berhenti. Kita nggak berhenti, Pak. Kenapa? Kita mau ngejar waktu supaya tidak macet di Samarinda di perjalanan. Tapi kalau kita lambat-lambat nanti habis macet di jalanan. Nah, supirnya tidak berhenti. Pas waktu itu waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perkiraan kita nanti salat asarnya umpama di tengah jalan, mau dekat Bontang baru kita sampai asar di situ, di tempat mana tempat istirahat di sana baru kita sampai asar di sana. Ketika masuk waktu salat zuhur tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kan gak berhenti jalan. Pastikan masuk salat zuhur, lalu kita niat dalam hati. Aku niat salat zuhur, aku niat menjadikan salat zuhur
jamak takhir dengan asar. Paham nggak? Waktunya itu kita di waktu zuhur. Kita mau lagi santai, lagi makan, lagi minum, lagi apa begitu. Pokoknya di waktu zuhur tadi, kita niat, aku niat menjadikan sholat zuhur jamak takhir. Gitu aja sudah. Udah dipaham kira-kira? Begitu juga kalau kita umpama nggak berhenti di waktu maghrib. Contoh umpama, ini sering saya lakukan kalau saya naik bis ke Banjarmasin. Dari sini kan naik bis umpama mau dekat maghrib, sampai di kapal feri itu sudah maghrib. Sudah maghrib, atau sampai di Penajam sudah maghrib. Kata supir, kita berhenti cuman makan aja ya, kata supir. Kalau kita sholat nggak sempat makan malam. Kalau kita makan nggak sempat sholat maghrib. Ditinggal sama bis kita, atau mungkin ditungguin juga, cuman mukanya supir merangut. Lama banget katanya. Kenapa? Karena rata-rata supirnya nggak sholat itu. Akhirnya supaya kita supaya kita tenggang rasa dengan yang lain, ya sudahlah. Waktu masuk maghrib kita niat dalam hati, aku niat menjadikan salat maghrib jamak takhir di waktu isya, atau aku jadikan salat maghrib jamak takhir. Selesai sudah. Kita mau sambil makan, mau sambil jalan, pokoknya dalam hati ada begitu. Nah, fungsi niat ini tadi yang kita katakan tadi di awal, fungsinya adalah ketika nanti kita salat zuhur di waktu asar, ketika kita salat maghrib di waktu isya, ini namanya salat jamak takhir. Tapi kalau kita tidak niat seperti itu, maka ketika nanti kita salat zuhur di waktu asar, itu namanya bukan salat jamak takhir, tapi namanya salat qadha zuhur. Begitu juga kita nanti salat kita tidak niat jamak takhir di waktu maghrib tadi. Ketika sampai isya kita salat maghrib di waktu isya, maka itu namanya bukan jamak takhir, tapi namanya salat maghrib qadha. Kalau kita mengqadha tidak ada alasan, meninggalkan salat zuhur dan salat maghrib tadi tidak ada alasan, lalu kita mengqadha, kita wajib mengqadhanya, tapi kita berdosa. Berdosa. Nah, untuk itu maka difungsikanlah niat tadi. Udah dipaham? Nah, caranya ganti aja, nanti jamak takdim diganti dengan jamak takhir. Aku salat fardhu zuhur qashar jamak takhir. Aku salat fardhu asar qashar jamak takhir. Kalau jadi imam tambahin imam, kalau jadi makmum tambahin makmum. Kalau maghribnya ke isya, aku salat fardhu maghrib jamak takhir, enggak pakai qashar. Kalau salat isya, aku salat fardhu isya qashar jamak takhir. Mudah dipaham kira-kira? Ada yang enggak paham di sini? Mudah ya dipaham ya? Nah, begitu aja. Nggak perlu kayak di kitab mana, sengaja aku melaksanakan salat fardu maghrib, salat fardu zuhur, mengqashar 2 rakaat dan menjamak takdim dengan panjang kali, mengikut imam, menghadap kiblat, tunai fardu karena Allah Ta'ala. Dia baca dan Allah sampai habis napas. Nah, begitu niat tadi. Mudah dipaham kira-kira? Nah, itu ya. Baik. Rukun syarat keberapa sekarang? 10. Syaratnya ada berapa tadi? 11. Masih kurang 2 ya? Masih banyak lagi? Masih banyak ya? Nanti kita sambung lagi ya. Insya Allah. Cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.